sehat selalu. Amin. Anak-anakku solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan kita masih bisa belajar bareng. Nah, untuk menambah semangat pada pembelajaran hari ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat gak yel-yel IPA-nya? Oke, mari kita mulai. IPA with love science. Asik, mudah, menyenangkan. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah pada semangat belum? Oke, kalau sudah pada semangat, mari kita fokus belajar. Siapkan buku IPA kalian dan ingat bahwa belajar IPA itu harus asik, mudah, dan menyenangkan. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku solih-solihah, masih ingat enggak? Pelajaran IPA kemarin itu kita mempelajari apa? Hayo, masih ada yang ingat enggak? Oke, betul. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang organ reproduksi pada manusia, proses gametogenesis, dan siklus menstruasi. Nah, di kesempatan pada siang hari ini kita akan belajar tentang pembuahan, kehamilan, persalinan, dan yang terakhir tentang macam-macam penyakit pada sistem reproduksi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari menghubungkan sistem reproduksi manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup sehat. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran siang hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses pembuahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses kehamilan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses persalinan dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang pembuahan, pasti kalian berpikir, kenapa ya bisa adanya kita? Oke, betul. Adanya kita itu merupakan bagian dari proses pembuahan yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pembuahan? Ada yang tahu anak-anakku solih-solihah? Oke, pembuahan itu merupakan proses peleburan satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Anak-anakku solih-solihah, mari kita pelajari proses fertilisasi berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbre, kemudian masuk ke tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat kopulasi. Sesaat saat dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim
untuk mencari sel telur yang matang dan siap dibuai. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup mencapai indung telur dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin. Gimana anak-anakku solih-solihan? Sudah paham belum penjelasan tentang pembuahan tadi? Kalau sudah paham, setelah terjadi proses pembuahan, berlanjut ke masa kehamilan. Nah, anak-anakku solih-solihah, apa yang dimaksud dengan kehamilan? Mungkin kalian sudah ada yang tahu. Oke, betul. Kehamilan itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi janin hingga dilahirkan. Anak-anakku soleh-solehah, mari kita pelajari tentang proses kehamilan. 2 minggu pertama setelah zigot membelah secara mitosis, maka akan menjadi 2 sel. Setelah itu akan membelah menjadi 4 sel. Setelah 4 sel akan membelah menjadi 8 sel. Setelah 8 sel akan mengalami pembelahan menjadi 16 sel. Setelah 16 sel akan membelah menjadi 32 sel. Nah, pembelahan sel-sel inilah membentuk morula. Morula ini akan membelah menjadi blastula. Blastula ini akan membelah lagi dan memiliki cekungan menjadi gastrula. Setelah itu, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim kurang lebih 9 bulan 10 hari. Perkembangan janin selama di dalam rahim dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, trimester pertama. Yang kedua, trimester kedua. Yang ketiga, trimester ketiga. Di dalam rahim, embrio dilindungi beberapa membran, antara lain amnion, korion, allantois. Sebelum Ustazah lanjutkan, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, janin makan tidak ya? Dan makannya dari mana? Mungkin kalian sudah ada yang tahu. Oke, betul. Janin mendapatkan zat hara dan oksigen dari pasokan darah ibunya melalui plasenta. Nah, apa yang dimaksud dengan plasenta? Melalui plasenta inilah ibu dan janin mempertukarkan zat hara, oksigen, dan sisa-sisa buangan. Gimana anak-anakku soleh-solehah? Sudah paham belum penjelasan Ustazah tentang proses kehamilan? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut belajar tentang proses persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh beberapa hormon, antara lain yang pertama estrogen.
Yang kedua, oksitosin. Yang ketiga, prostaglandin. Yang keempat, relaksin. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, dilatasi serviks. Yang kedua, kelahiran bayi. Yang ketiga, kelahiran plasenta. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah paham belum penjelasan Ustazah tentang pembuahan, persalinan, dan kehamilan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut mempelajari tentang penyakit sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Gangguan atau penyakit ini disebabkan berbeda-beda. Ada yang karena kecelakaan, karena gangguan, ataupun pola hidup kurang sehat. Supaya lebih paham, mari kita pelajari satu persatu. Inilah beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, AIDS. Yang kedua, gonorrea. Yang ketiga, sifilis. Nah, anak-anakku solih-solihah, itu tadi beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi. Meskipun banyak penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi manusia, sebenarnya sebagian besar penyakit ini dapat dicegah, salah satunya dengan menjaga kebersihan organ-organ reproduksi. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah paham belum penjelasan Ustazah tentang pembelajaran hari ini? Kalau sudah paham, Ustazah cukupkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa ada post test dan kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jangan lupa belajar ya. Apapun keadaannya, harus tetap semangat anak-anakku solih-solihah. Nikmatilah segala proses, lewatilah segala tantangan. Jangan berhenti berjuang dan bersyukur. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, Ustazah mohon maaf dan terima kasih sudah belajar bareng dengan Ustazah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum